Cara simpel untuk berproses menjadi kaya dan berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan bagaimanakah cara mudahnya, cara simpelnya, cara praktisnya untuk bisa berproses menjadi orang yang kaya dan juga berlimpah. Karena pada dasarnya untuk bisa mendapatkan suatu keberlimpahan dan juga kekayaan, semuanya butuh proses, ya sahabat. Nah, tetapi sebelum saya bahas lebih jauh lagi, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, silakan Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Nah, bicara soal kekayaan dan juga keberlimpahan, tentu setiap orang punya definisi yang berbeda, tidak sama. Seperti yang saya katakan bahwa setiap orang itu punya pengertian dari kekayaan dan juga keberlimpahan masing-masing individu. Nah, seperti yang sering saya katakan, kalau saya sendiri ya, orang yang kaya itu bagaimana, orang berlimpah itu bagaimana, saya sangat simpel definisi saya. Pertama adalah tidak punya hutang ya. Kemudian yang kedua adalah bisa mencukupi kebutuhan diri dan juga keluarga, dan yang ketiga adalah bisa berbagi ya, bisa sedekah pada orang-orang yang memang membutuhkan ya, sesuai dengan tujuan dan juga sasaran kita. Nah, begini sahabat, begitu banyak orang yang ingin hidupnya kaya, begitu banyak orang yang ingin hidupnya berlimpah, tetapi yang menjadi persoalan adalah mereka itu inginnya adalah instan, inginnya adalah cepat, inginnya adalah segera begitu. Seperti beberapa para peserta kelas online saya ataupun orang yang tertarik dengan kelas online saya, karena memang kelas online saya itu mengajarkan kaitan dengan mindset, bagaimana caranya untuk bisa mengubah mindset, mengubah cara berpikir agar hidupnya bisa berlimpah dan agar hidupnya bisa lebih bagus lagi dalam hal finansial ataupun ekonomi. Nah, di sini sahabat ya, yang namanya orang yang kaya, orang yang berlimpah itu butuh yang namanya proses, butuh yang namanya waktu ya, tidak bisa serta-merta instan ya. Banyak sekali yang jawab ke saya bahwa ketika mereka itu ingin daftar kelas online saya, mereka ingin cepat-cepat sukses, mereka ingin cepat-cepat berhasil, mereka ingin segera agar hutangnya terlunasi ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa testimoni ya, peserta kelas online saya memang setelah mengikuti kelas online saya, kemudian mereka paham ilmunya, mereka praktekkan ilmunya, lalu kemudahan terjadi, rezeki mudah datang ya, orderannya begitu ramainya, warungnya ramai sehingga pendapatannya jauh lebih mudah, lebih banyak, sehingga bisa lebih cepat untuk bisa melunasi hutang-hutang mereka. Nah, yang menjadi persoalan adalah orang-orang yang belum paham ilmunya, belum mengerti cara berpikir ataupun belum bisa mengubah mindsetnya berkaitan dengan uang, berkaitan dengan rezeki. Nah, tahu-tahu mereka tahu hasilnya begitu, tetapi tidak tahu prosesnya bagaimana. Rata-rata orang yang berhasil adalah dari kelas online saya, mereka itu mau berproses, menikmati prosesnya. Mereka tidak ingin cepat-cepat hasilnya, bahkan ya, justru semakin ingin cepat hasilnya malah semakin lama ya. Saya sudah pernah membuat video ya, rumus dari ingin cepat berhasil adalah hilangkan kata ingin, yaitu cepat berhasil. Mau menikmati prosesnya, mau berproses ya, dan seterusnya. Nah, jadi jika Anda ingin cepat melunasi hutang, Anda tidak akan bisa cepat sahabat untuk melunasi hutang, karena semuanya butuh proses ya. Jadi gunakan logika Anda, gunakan akal sehat Anda ya, untuk berproses melunasi hutang-hutang Anda. Jika Anda punya hutang, gunakan akal sehat Anda untuk bisa hidup berlimpah, untuk bisa hidup kaya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan keinginan untuk berlimpah dan keinginan untuk kaya.
Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah mental kayanya ini sahabat ya. Jadi saya ingin share lagi mental kaya. Bagaimana caranya untuk bisa membangun mental kaya? Bagaimanakah caranya untuk bisa menciptakan rasa kaya di dalam diri Anda? Karena yang terpenting adalah mentalnya terlebih dahulu dibangun. Meskipun kondisi Anda saat ini belum bisa bagus, kondisi finansial bahkan minus, tetapi ketika Anda mau berproses untuk melatih mental kaya ini, maka hidup Anda akan bisa menjadi kaya dan berlimpah sahabat. Nah, saya akan share lagi ya sahabat beberapa tips yang mudah ataupun cara yang simple tetapi powerful untuk Anda jadikan sebagai latihan membangun mental kaya di dalam diri Anda. Nah, apa itu? Di antaranya adalah yang pertama, Anda bisa mengurangi atau menghindari yang namanya mental gratisan. Mental gratisan dalam artian apa? Semuanya ingin gratis, ya. Maunya dibayarin, maunya ditraktir, tapi tidak mau mentraktir. Nah, di sini adalah mental gratisan. Anda tidak mau keluar modal. Ingat, orang-orang kaya, orang-orang yang hidupnya berlimpah, mereka itu semuanya memberi, mengeluarkan, bukan menodong seperti ini, ya. Termasuk juga ketika ada orang yang ingin ikut seminar, ingin ikut kelas online saya misalnya, ya. Kemudian ingin digratiskan. Nah, ini juga termasuk mental gratisan. Padahal ilmu gratis sudah saya share di video YouTube saya ini, tinggal Anda simak baik-baik, tinggal Anda praktekkan, ya, Anda paham ilmunya, hidup Anda pun juga bisa berubah. Banyak sekali kok orang-orang yang menonton video saya dan hidup mereka bisa berubah. Ya, tentu saja atas izin dan kuasa Allah. Nah, itu yang pertama, jauhi yang namanya mental gratisan. Ya, intinya adalah keinginan untuk diberi, jangan, ya. Karena kalau misalnya keinginan untuk diberi itu adalah mental pengemis, masa Anda ingin hidupnya berlimpah, mentalnya pengemis, kan enggak? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jangan suka nawar barang-barang yang harganya standar. Artinya adalah harganya standar bagaimana? Ya, tidak terlalu tinggi lah ya. Contoh kecilnya adalah ketika Anda belanja ke pasar tradisional ya. Coba Anda cek, apakah orang-orang yang jualan di pasar tradisional, jualan sayur, jualan bumbu dapur dan sebagainya, apakah mereka mencari keberlimpahan? Apakah mereka mencari kekayaan dengan jualan itu? Ya, saya rasa tidak. Mereka untungnya hanya mungkin Rp500, Rp1.000, ya. Tetapi kalau misalnya Anda tawar, bahkan Anda menawar tinggi, ya kan kasihan, ya. Mereka itu jualan hanya untuk bisa menghidupi kehidupan sehari-hari mereka. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya Anda belanja ke pasar tradisional, maka Anda bisa lebihkan uang Anda, ya. Atau ketika Anda melihat bapak-bapak yang sudah renta, beliau jualan, ya dibeli dagangannya, dibeli jualannya, ya. Kemudian alih-alih Anda minta diskon harga, tapi Anda lebihkan uang Anda. Misalnya harganya 7.000, Anda kasihkan 10.000, kembaliannya biar buat si bapak-bapak itu, ya. Jangan ketika harganya 7.000 kemudian Anda tawar jadi 5.000. Apa nggak kasihan Anda, ya. Nah, jadi jangan suka nawar di harga yang standar, alias harga yang mampu Anda beli. Kalau misalnya harganya mahal, katakanlah jutaan, puluhan juta, ya silahkan Anda tawar, ya. Tapi kalau misalnya Anda beli pada orang-orang kecil yang jualannya untungnya tidak seberapa, ya jangan ditawar lah. Kalau misalnya Anda ingin menawar, Anda minta izin, Pak, Bu, apakah boleh saya tawar? Nah, itu akan lebih bagus agar mereka itu merasa dihargai, ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah latihlah diri Anda untuk memberi, ya, memberi apapun itu.
bisa memberi ilmu, memberi sedekah, ya. Bahkan jika Anda ingin mentraktir teman Anda, traktirlah. Karena kalau misalnya Anda ingin mentraktir teman Anda, mentraktir saudara Anda, maka ada rasa kecukupan di sini. Saya punya kok, makanya saya traktir. Saya punya duit kok, makanya saya beri. Nah, jadi sering-seringlah untuk melatih diri Anda agar Anda punya mental berpunya, mental punya duit, mental berlimpah begitu. Ya, caranya Anda banyak-banyak memberi, ya. Tidak perlu banyak-banyak nominalnya, ya. Tetapi sedikit demi sedikit Anda latih. Misalnya sedekah, Anda sedekah ya, katakanlah biasanya Anda sedekah 1.000, naikkan dulu 2.000. Kemudian sudah terbiasa naikkan lagi jadi 5.000, sudah terbiasa lagi naikkan lagi jadi 10.000, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Anda melatih diri Anda untuk berproses menjadi orang yang kaya, menjadi orang berlimpah dengan cara tadi, menaikkan nominal sedekah yang Anda berikan, ya, melatih diri Anda untuk memberi, mentraktir teman, ya, dan seterusnya, maka ketika mental Anda sudah terbentuk, cepat ataupun lambat, alam semesta akan membantu Anda, akan menggiring Anda untuk menjadi orang yang berlimpah, orang yang berpunya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang keempat, Anda bisa nongkrong di kafe, katakanlah, ya, hanya sekadar untuk mencicipi rasa, ya, rasanya jadi orang yang berlimpah itu gimana sih? Orang-orang kaya, orang-orang berlimpah itu kan biasanya nongkrongnya adalah di tempat-tempat yang mahal, ya, bisa di kafe, di resto, di hotel, dan seterusnya. Sering-seringlah Anda untuk ke sana hanya sekadar nongkrong, ya, dan akses rasa keberlimpahan di dalam diri Anda. Begini ya rasanya jadi orang yang berlimpah, nongkrongnya di kafe, di resto, dan seterusnya. Ya. Jadi yang terpenting adalah akses rasa kaya Anda, akses rasa berlimpah Anda, sahabat. Nah, dan banyak hal lagi, sahabat, yang bisa Anda praktekkan. Yang terpenting adalah latih dulu hal yang sesimpel itu. Contoh yang lain lagi, misalnya, ya, ketika Anda bayar parkir yang biasanya 1.000, berilah 2.000. Yang biasanya 2.000, berilah 5.000. Ya, tanpa perlu Anda ambil kembaliannya. Nah, itu adalah contoh-contoh kecil, ya. Atau mungkin ketika Anda makan di resto, makan di kafe, kemudian tempat makan Anda berantakan, katakanlah, ya jelas ya, kalau udah makan kan berantakan. Ya, Anda mungkin bisa sisipkan uang tips bagi pegawai di sana, ya. Anda mungkin bisa sisipkan uang 10.000, 20.000 misalnya, ya, kemudian diletakkan di meja tempat Anda, baru Anda pergi meninggalkan meja makan Anda, ya. Bahkan kalau perlu Anda tulis terima kasih ya Mbak, terima kasih ya Mas, sudah melayani kami dengan baik. Nah, itu misalnya. Jadi itu adalah cara-cara simpel yang bisa Anda lakukan untuk berproses menjadi orang yang berlimpah, orang yang kaya, sahabat. Nah, ketika Anda sering melakukannya itu, maka alam semesta akan membantu Anda menciptakan kehidupan yang berlimpah dan juga kaya di dalam diri serta keluarga Anda. Baik, sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya selalu doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda digampangkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Mulai sekarang dan seterusnya, latihlah diri Anda untuk menjadi orang yang punya mental kaya, bukan mental miskin, bukan mental gratisan, tapi mental berlimpah, mental orang yang punya, sehingga hidup Anda pun dimuliakan. Sekian dari saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.